Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait tentang kitab Al-Hikam. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-12, di mana Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya, "Ma nafa'al qalba say'un mithlu uzlatin yadhulu biha maidana fikratin." Tak ada sesuatu yang lebih berguna buat hati kita kecuali tindakan menyingkir dari keramaian masyarakat atau uzlah yang disertai dengan kegiatan bertafakur, merenung, dan berpikir. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kata pamungkas yang ke-12 ini dalam dua kategori atau dua perspektif. Yang pertama, perspektif umum. Ketika kita berbicara tentang kata pamungkas yang ke-12 ini, di mana Ibnu Athaillah sudah mengulas mengenai konsep penting, yaitu konsep yang disebut dengan humul dan ikhlas. Hal itu karena memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu adalah mengerjakan sesuatu bukan karena pamrih sesaat. Misalnya sekedar untuk meraih gaji atau menyelesaikan kewajiban saja. Ikhlas adalah sebuah dedikasi dan komitmen pada suatu pekerjaan, atau dalam bahasa yang sederhana yang diungkapkan oleh agama adalah mengerjakan sesuatu hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Sahabat spektakuler, kemudian humul dalam membenamkan diri agar tidak kelihatan oleh orang ramai. Ikhlas biasanya memang akan mudah dicapai jika kita bisa memiliki sifat humul, tidak menonjolkan diri kita atau pamer, atau bahasa kerennya pansos. Maka pada bagian ini Syekh Ibnu Athaillah masih mengulasnya pada pembahasan ini karena memang masih ada keterkaitan tentang apa yang diungkapkan di kata pamungkas sebelum-sebelumnya. Misalnya tentang uzlah. Uzlah itu artinya mengisolasi diri, menyingkir dari keramaian masyarakat. Kemudian di bagian ini memang tampaknya ditunjukkan kepada jenis manusia yang disebut di awal itu sebagai manusia kamar atau manusia gua. Manusia yang makomnya memang
bukan makom sebab, melainkan makom menyendiri, bermeditasi, membangkitkan seluruh waktunya untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Menghindar dari keramaian bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Jika makom seorang adalah makom uzlah atau mengisolasi diri, lalu dia menyingkir dari keramaian orang banyak, tetap setelah itu tak melakukan apa-apa selain hanya menyendiri saja, maka jelas itu tidak berguna. Uzlah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah uzlah yang bukan tujuannya pada dirinya sendiri. Uzlah tak ada manfaatnya jika tak disertai dengan kegiatan lain, yaitu beribadah, berzikir, bertafakur, melakukan refleksi, merenung, berpikir dan melakukan aktivitas rohani yang itu akan membawa dia kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang secara fisik terisolir dan tak bergaul dengan orang ramai, tetapi hatinya tetap bersama orang ramai. Maka uzlah semacam ini hanya uzlah di permukaan saja. Ini sama saja dengan orang yang tidak memiliki harta tetapi hatinya selalu memikirkannya. Orang yang demikian itu tidak bisa disebut sebagai seorang yang zahid atau asketik. Sebaliknya ada orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang hummatil atau melekat dengan hartanya, itu orang-orang yang benar-benar zuhud. Artinya dia melihat itu hanya sebagai dunia yang dia genggam, bukan dimasukkan ke dalam jiwanya, layaknya manusia-manusia seperti kita ini. Kemudian hal yang sama berlaku juga untuk uzlah. Ada orang yang secara fisik bergaul bersama orang banyak, tetapi pikiran dan hatinya tidak pernah berhenti melakukan meditasi, refleksi, tafakur, memikirkan Sang Khalik. Artinya di dalam keramaian dia selalu berzikir, bukan sebaliknya di dalam keramaian merasa sendiri. Itu lagu kawan, spektakuler. Itu namanya lagu gak jelas kalau dilihat dari ketidakjelasannya. Tapi kalau orang yang mampu melihat secara baik, maka lagu itu bisa juga menjadi jelas maknanya kalau dimaknai dengan bagaimana dia melihatnya. Nah, sahabat spektakuler yang berbahagia, inilah uzlah yang sebenar-benarnya. Sebab seperti dikatakan oleh Ibnu Athaillah sebelumnya, bahwa yang menentukan kualitas kita, tindakan kita adalah sikap hati, bukan pekerjaan itu sendiri. Itu kalau kita lihat dari perspektif umum. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kemudian kita lihat dari perspektif khusus. Kata Syekh Ibnu Ajibah, tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi hati dan rohani melebihi uzlah. Tetapi ini bukan sekedar uzlah, melainkan uzlah yang dibarengi dengan fikroh atau bertafakur atau merenung. Sahabat spektakuler yang berbahagia, Ibnu Ajibah membuat analogi yang menarik
Uzlah ada seperti orang yang melakukan humyah atau diet makan, layaknya para perempuan yang ingin diet. Sementara bertafakur adalah seperti meminum obat. Jadi orang berpikir itu layaknya dia sedang meminum obat. Orang yang sakit harus melakukan diet, mengurangi makan, terutama makanan yang akan menambah parah sakitnya yang ia derita. Diet itu harus dilakukan agar obat yang ditelannya memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan kata lain, bahwa uzlah dan bertafakur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sahabat spektakuler. Menurut Syekh Abdul Hasan As-Sazili, buah dari uzlah yang disertai dengan tafakur adalah meraih berkat dari Tuhan. Ada 4 yang berkat ilaihi, berkat ilaiha yang akan diperoleh oleh orang yang uzlah. Tersingkapnya hijab yang menghalangi antara hamba dan Tuhannya, rahmat yang turun bercucuran bagaikan hujan. Memahami makna cinta yang sesungguhnya, cinta kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Maka orang yang jiwanya dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, itu akan selalu bergantung kepada Allah dan berkat itu akan dia dapatkan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk jujur dalam berkata-kata. Jangan menjadi orang yang berkata tetapi beda dengan perilakunya. Nah, itu kebanyakan kita. Nah, mari lewat kajian kitab Al-Hikam ini, mari kita memperbaiki diri kita. Nah, sahabat spektakuler yang berbahagia, dua perspektif tadi itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang ingin mencari berkah keilmuan dari Syekh Ibn Athaillah As-Sankandari dengan kebijaksanaan yang beliau tulis, kemudian beliau tuangkan dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Hikam. Maka uzlah adalah tindakan yang sangat mulia bagi orang-orang yang memang makomnya ada di sana, artinya dalam perkara ini. Tetapi uzlah bisa kita maknai secara lebih luas, yaitu kemampuan kita untuk fokus, memfokuskan pikiran kita, jiwa kita begitu rupa sehingga saat kita berada di tengah-tengah orang ramai, kita tak larut bersama mereka, pikiran kita tidak kehilangan orientasi, kita tetap ingat kepada sumber kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat dari uraian yang panjang itu adalah dapat kita simpulkan bahwa uzlah atau menyingkir dari keramaian masyarakat merupakan langkah yang penting. Bukan saja bagi orang yang sedang menjalankan suluk atau kehidupan sufi, tetapi juga bagi orang yang kebanyakan pada umumnya. Sebab uzlah pada intinya adalah kita bisa mengasingkan diri dari keramaian, mampu memfokuskan pikiran kita sehingga kita bisa meraih hal-hal yang besar dan kesuksesan dalam hidup. Seorang yang bijak pernah mengatakan bahwa ciri orang jenius adalah kemampuan untuk mengkonsentrasikan diri pada satu masalah, memikirkannya dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian bisa menemukan pemecahan masalah, problem solvingnya dia temukan.
Maka karya-karya besar dalam sejarah manusia lahir karena orang yang membuatnya, orang yang mengkreasikannya, karya-karya itu mampu melakukan uzlah. Jadi uzlah adalah kemampuan diri untuk bisa menjadi fokus, tidak larut dalam keramaian orang banyak. Uzlah adalah tindakan yang berguna bagi banyak orang, bukan saja bagi kaum penikmatnya atau orang sufi atau pengikut tarekat yang ada. Kemudian dalam konteks kehidupan sufi, uzlah ialah mengasingkan diri dari keramaian agar batin kita bisa dikondisikan untuk sepenuhnya terpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kehidupan, sang kanfarannya kehidupan, tetapi uzlah hanyalah sarana agar kita bisa bertafakkur. Jika uzlah dilakukan hanya sekedar menghindari keramaian tanpa diikuti dengan kegiatan tafakkur, maka itu tidak banyak gunanya. Itu hanya pelarian dari kehidupan umum. Uzlah hanya berguna jika dia menjadikannya sebagai wasilah atau instrumen melakukan tafakkur. Uzlah yang dibarengi tafakkur inilah yang akan membawa manfaat bagi orang-orang yang mencari keberkahan, dan orang-orang akan membawa manfaat bagi ruhnya. Oleh karena itu, sahabat spektakuler, baiknya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan kami kemampuan untuk tidak larut dalam keramaian, untuk bisa terus mengingatmu, tidak lengah oleh al-aghyar, hal-hal selain Engkau. Semoga hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah ini membawa manfaat bagi kehidupan rohani kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai beruzlah dalam keadaan situasi apapun. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah pembahasan yang ke-12 dari kata pamungkas yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sahabat spektakuler yang berbahagia, salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.